Ya, terima kasih. Kegiatan ini juga sudah terekod, terekam. Saya persilahkan kepada host dan moderator untuk memulainya. Monggo, Bu Rifat. Terima kasih Pak Budi, terima kasih Bapak Ibu. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, nggih. Semoga kesehatan selalu menyertai langkah kita semua. Baiklah Bapak Ibu, sebagai pemantik semangat, nggih. Eh, saya tahu Bapak Ibu guru IPA itu semangat-semangat semua. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, izinkanlah saya untuk melontarkan sebaik pantun ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bilang cakep-cakep ngeten nggih, biar seru ya. Oke. Eh Besi dipanaskan jadi memuai. Cakep. Besi memuai jadi belati. Cakep. Webinar akan segera kita mulai. Yuk kita ikuti dengan sepenuh hati. Ya, oke, Bu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Sunarno SPD, selaku Ketua MGMP IPA Rayon Wonogiri. Yang kami hormati Ibu Ais Widayanti SPD, selaku Koordinator MGMP SMP Mata Pelajaran IPA Suprayon 01 Wonogiri. Yang kami hormati Ibu Dewi Rosnanda SSI MPD, selaku narasumber pada kegiatan MGMP IPA pada pagi hari ini. Yang kami hormati Bapak Budi Sri Mariatmo SPD MPD, selaku Ketua MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri, serta Bapak Ibu Guru peserta webinar Komunitas Belajar MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa karena limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam keadaan sehat. Amin. Tak lupa juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu Guru peserta webinar dengan tema Pendidikan Karakter Wujudkan Disiplin Positif yang berprofil pelajar Pancasila yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini secara daring. Semoga kegiatan ini nanti bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk kita terapkan pada siswa bagaimana pendidikan karakter dapat mewujudkan disiplin positif yang berprofil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:18, izinkanlah saya, Rifa Nur Aini, sebagai pembawa acara dan moderator untuk membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada kegiatan pagi ini. Susunan acara webinar, Pendidikan Karakter Wujudkan Disiplin Positif yang berprofil pelajar Pancasila, Sabtu 11 Mei 2024. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Laporan kegiatan komunitas belajar Suprayon 01 Wonogiri. 4. Sambutan-sambutan. 5. Paparan materi. 6. Tanya jawab. Dan yang ketujuh adalah penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah bagi Bapak Ibu yang beragama Islam dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain untuk menyesuaikan. Bapak Ibu yang beragama Islam kami hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan lantunan basmalah tadi, acara demi acara dapat terlaksana dengan baik
tanpa halangan suatu apapun. Amin. Dilanjutkan dengan acara yang kedua, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang ketiga, yaitu laporan kegiatan komunitas belajar Suprayon 01 Wonogiri. Kepada yang terhormat Bapak Budi Sri Mariatmo, SPD MPD, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Koordinator MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri, sekaligus Kepala SMP Negeri 3 Wonogiri, Ibu Ais Widayanti SPD, yang kami hormati Ketua MGMP IPA Rayon Wonogiri, Bapak Sunarno SPD, yang kami hormati narasumber sekaligus fasilitator pada kegiatan webinar berbagi praktek baik pada kali ini, Ibu Dewi Rosananda SSI MPD, yang kami hormati juga seluruh peserta komunitas belajar MGMP IPA Subrayon 01 Kabupaten Wonogiri. Pertama-tama tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan bisa bersilaturahmi bersama di kegiatan komunitas belajar MGMP IPA Subrayon 01 Wonogiri. Pada kegiatan kali ini, komunitas belajar kita mengambil tema webinar pendidikan karakter, wujudkan disiplin positif yang berprofil pelajar Pancasila. Ibu Bapak sekalian, ini saya laporkan kepada Koordinator MGMP IPA Subrayon 01 dan saya laporkan juga kepada Ketua MGMP IPA Rayon Kabupaten Wonogiri, bahwasanya kegiatan kali ini Bapak Ibu, kegiatan ketiga kalinya
kita melaksanakan kegiatan webinar maupun berbagi praktek baik di komunitas belajar MG IMPA Suprayon 01. Kegiatan ini berlangsung daring dengan keadaan tentunya kita memotivasi bersama dengan kegiatan-kegiatan sekolah yang begitu padatnya. Kami selaku pengurus mengucapkan terima kasih Bu Bapak di sela-sela kesibukan panjenengan, di sela-sela kegiatan panjenengan, dan insya Allah saya yakin teman-teman MGMP IPA itu di sekolah masing-masing itu istilahnya menjadi ya teman-teman atau Bapak Ibu guru yang menjadi pionir-pionirnya di sekolah-sekolah masing-masing, menjadi panitia-panitia sumatif. Jadi sekiranya kami dari pengurus mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada kegiatan pagi hari ini. Lalu kami sampaikan juga pada Bu Ais dan Pak Narno bahwasanya kegiatan kami ini nanti masih satu lagi, insya Allah masih daring di tanggal 25 Mei karena kita memprogramkan dalam kurun waktu semester 2 ini nanti 4 kali kegiatan. Jadi 2 kali webinar dan 2 kali berbagi praktek baik, dan ini juga sudah kita lakukan, dan di 2 kegiatan yang sudah kita lalui juga luar biasa. Kita sudah menata di Linktree Pak Narno dan Bu Ais, administrasi termasuk absensinya, termasuk dokumentasinya, termasuk juga nanti sertifikatnya juga kita sudah tata di Linktree. Jadi nanti MGMP IPA juga sudah tertata untuk administrasinya. Lalu mulai nanti kita rencanakan kita juga akan membuat channel YouTube Pak Narno dan Bu Ais, channel YouTube kegiatan kita. Jadi nanti akan kita rekam, kalau kegiatan hari ini nanti Zoom meeting akan kita rekam juga dan kita unggah di channel YouTube di MGMP IPA Suprayon 01. Jadi ini nanti juga sebagai memantik untuk memotivasi teman-teman sekalian bisa berbagi praktek baik, bisa menginspirasi ke teman-teman yang lain. Ibu Bapak sekalian, seluruh peserta webinar MGMP IPA Suprayon 01, kami selaku pengurus tentunya dalam mempersiapkan ya, baik entah secara daring maupun luring, kalau tentunya ada hal-hal yang sekiranya kurang optimal, kami selaku pengurus juga meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Ibu Bapak sekalian, saya sampaikan juga ini Pak Narno dan Bu Ais karena kita mau menginspirasi, mungkin mau membuat ini ya, kemarin membuat semacam identitas MGMP, entah itu berupa mungkin baju atau mungkin apa kaos, itu juga untuk menambah semangat kita nanti ke depan agar MGMP IPA Suprayon 01 itu nanti juga ada identitas untuk menyemangati ya, untuk membersamai, untuk lebih bersilaturahmi kegiatan kita. Jadi nanti pada waktu kegiatan MGMP menggunakan identitas MGMP Suprayon 01. Lalu saya sampaikan juga insya Allah nanti di kegiatan berikutnya di semester yang akan datang, insya Allah akan kita programkan secara mungkin secara luring atau tatap muka langsung, biar nanti lebih optimal Pak Narno dan Bu Ais dan Bapak Ibu sekalian. Dan masih ada satu kegiatan yang sekiranya belum kita lakukan, yaitu berbagi praktek baik tentang penggunaan alat-alat laboratorium. Nah ini yang kemarin menjadi PR kita bersama, dan insya Allah nanti di kegiatan berikutnya di semester 1 di tahun pelajaran yang baru akan kita programkan mungkin tidak hanya 1 kali kegiatan Pak Narno atau mungkin Bu Ais, mungkin 2 kali kegiatan agar lebih mantap. Artinya alat-alat laboratorium yang ada di lab kita itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan buat murid-murid kita. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, Ibu Koordinator MGMP maupun Ketua MGMP IPA Rayon Wonogiri dan Bapak Ibu sekalian. Dan marilah nanti kita ikuti kegiatan webinar pada kali ini nanti dengan antusias, dengan semangat, tentunya untuk memajukan pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih
Dilanjutkan acara yang keempat, yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua MGMP IPA Rayon Wonogiri. Kepada yang terhormat Bapak Sunarno SPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Rifat. Cek Ya, sound, Pak. Ibu. Ya, Bagaimana suara saya? ya, jelas Pak. Wajahku? Pun jelas glowing. Alhamdulillah. Ya, mohon izin Bapak Ibu Ya. sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ais Widayanti SPD, Kepala SMP Negeri 3 Wonogiri, selaku Koordinator MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri. Yang terhormat pengurus MGMP IPA Suprayon 01, pengurus baru Wonogiri. Yang terhormat juga pengurus komunitas belajar MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri, serta Bapak Ibu Guru IPA Suprayon 01 Wonogiri, atau mungkin ada anggota guru-guru yang di luar lingkungan MGMP IPA Suprayon 01 yang pada hari ini bisa membersamai kegiatan komunitas belajar yang diadakan hari ini secara webinar. Kemudian tidak lupa tersisip satu yang saya hormati, Ibu narasumber, Ibu Dewi Rosananda, SSI MPD, yang pada kegiatan webinar hari ini akan menyampaikan satu praktek baik yang diberi judul yang sangat menarik, pendidikan karakter, wujudkan disiplin positif yang berprofil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, nikmat semat, nikmat sehat selalu membersamai kita, sehingga kita bisa hadir walaupun ini secara daring. Ya. Dan pada kesempatan ini saya menyampaikan pada kesempatan ini di lantai 3 SMP Negeri 1 Wonogiri, tadi disinggung oleh Bu Rifat glowing, karena obat glowingnya cukup mudah. Saya hanya di depan jendela sambil menikmati pemandangan Gunung Gandul yang kalau kita melihat rumah-rumah itu saya teringat dengan pemandangan yang ada di daerah Nepal Van Java. Ternyata Wonogiri sebenarnya tidak kalah dengan Nepal Van Javanya Magelang. Bapak Ibu sekalian, yang kedua, saya ucapkan selamat dulu. Selamat kepada pengurus baru MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri yang tahun ini sudah ada alih generasi, dan terima kasih, harus ada alih generasi. Mudah-mudahan nanti nanti pada kesempatan ini beliau Bapak Budi Sri Mariatmo SPD MPD untuk bisa menjadi komandan di MGMP IPA Suprayon 01. Mari kita sengkuyung bersama di pengurusnya, nanti kita sengkuyung bersama kegiatan-kegiatannya. Kemudian yang kedua, terima kasih, apresiasi khususnya kepada pengurus komunitas belajar MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri. Dan tadi laporan saya terima. Laporan saya lanjutkan. Dan ini menginspirasi, nanti paling tidak ini menginspirasi untuk pengadministrasian komunitas belajar ini, nanti mudah-mudahan ini nanti kita tularkan kepada Suprayon 02, 03, 04, 05. Dan ini nanti biar ada satu, jadi ada satu administrasi yang mudah. Kemudian yang kedua, komunitas belajar ini nanti terima kasih. Ini dalam rangka melayani anggota kita, anggota MGMP IPA di Suprayon 01, khususnya dalam rangka menyiapkan untuk
PAK-nya. Jadi mudah-mudahan ini semua bisa tercukupi dari komunitas belajar, mengikuti komunitas belajar, dan nanti ini mari kita dukung. Jadi dengan mengikuti komunitas belajar nanti saya kira sudah cukup banyak, mungkin sudah 85% tercukupi, sedangkan yang lain nanti baru mencari di PMM atau yang lain. Kemudian satu terakhir yang mungkin bisa saya sampaikan, dari beberapa yang disampaikan ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan selama semester 1 ini, mudah-mudahan nanti bisa sudah sedikit menggugurkan untuk bisa di-upload di PMM-nya, kinerjanya. Untuk memenuhi tagihan kinerja sudah mulai di-upload untuk semester 1 ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini juga saya mengusulkan satu ide, sekiranya nanti ini praktek baik, ini materi praktek baik itu selalu dimunculkan. Jangan sampai kita kehilangan ide, supaya nanti masing-masing sekolah itu juga memiliki greget, maka saya mengusulkan untuk praktek baiknya itu nanti bisa dibebankan kepada setiap sekolah untuk bisa menampilkan. Jadi nanti bareng-bareng. Kabeh sekolah yang duwe praktek baik dengan yang macam-macam. Mungkin itu nanti bisa membantu untuk meningkatkan profesional kita dalam mengajar. Kalaupun ada yang kurang, maka bersama-sama untuk direfleksi nih bahasane Bu, biasanya di program guru pengajar, direfleksi kemudian diperbaiki sehingga sekolah di Suprayon 01 utamanya kemampuan guru-guru IPA di Suprayon 01 ini nanti akan sama dalam arti langkahnya sama. Oh, setelah melaksanakan pembelajaran, direfleksi, diperbaiki, dan seterusnya, nanti akan menjadi satu pembiasaan yang baik sehingga kita bisa melaksanakan inti kurikulum 2003, inti kurikulum merdeka, yaitu refleksi pembelajaran. Maka itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua peserta yang hadir hari ini, kepada semua pengurus yang sudah bisa melaksanakan webinar pada kesempatan ini. Kalaupun nanti ada hal-hal yang kurang, mohon bisa disampaikan kepada pengurus lewat Japri atau yang lain. Jangan disampaikan di luar forum. Kalaupun ada hal yang kurang, ini menjadi refleksi untuk diperbaiki. Dan MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri terus maju, terus bergerak dan menggerakkan. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sambutan dari Bapak Sunarno SPD. Terima kasih Pak untuk ide-ide kreatifnya, nanti akan kita tindak lanjuti bersama teman-teman di Suprayon 01. Baiklah Bapak Ibu, dilanjutkan sambutan berikutnya, yaitu dari Koordinator MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri. Kepada yang terhormat Ibu Ais Widayanti SPD, kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada moderator Ibu Rifat Nur Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Sunarno SPD sebagai Ketua MGMP IPA Rayon Wonogiri, Bapak Budi Sri Mariatmo SPD MPD, Ketua MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri, kemudian Ibu narasumber Ibu Dewi Rosnanda SSI SPD,
dan Bapak Ibu Guru IPA di Suprayon Wonogiri ataupun juga di seluruh Wonogiri. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang luar biasa di antara kesibukan hari Sabtu menjelang PSASP, Bapak Ibu Guru masih diberi nikmat sempat, nikmat sehat untuk bersilaturahmi bersama di kegiatan webinar berbagi praktik baik di Kombel MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri. Bapak Ibu, pada kegiatan hari ini di komunitas belajar ya sesuai dengan surat edaran dari Dirjen GTK Kemendikbudristek nomor 4263 bahwa optimalisasi dari komunitas belajar. Komunitas belajar ini sebagai wadah bagi guru dan tenaga kependidikan untuk belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan memiliki tujuan yang jelas dan terukur. Muaranya apa nanti? Muaranya adalah untuk peningkatan kualitas pembelajaran sehingga akan berdampak pada hasil belajar dari peserta didik. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi dan Pak Narno, benar sekali bahwa di komunitas belajar ini memang butuh suatu kolaborasi, kebersamaan, ya, di mana di MGMP IPA Suprayon 1 sudah ada regenerasi kepengurusan. Kemarin Pak Budi sudah menyampaikan ke saya, Bu, ini GP semua ya, udah apa-apa. Dari sini kita nanti seperti yang disampaikan Pak Narno, kita akan bergerak dan menggerakkan ya Pak G. Kemudian di Kombel ini nanti kan diharapkan untuk peningkatan kompetensi pendidik ya, di mana di sini kita akan membangun budaya untuk belajar bersama. Belajar bersama seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita, bahwa jadikan setiap tempat itu sebagai sekolah dan jadikan setiap orang itu sebagai guru. Jadi di dalam komunitas belajar ini nanti seperti yang diharapkan ataupun Pak Narno tadi menyampaikan, nanti untuk berbagi praktik baik kita berikan ke sekolah. Berarti kan kita bisa langsung, oh jadwalnya di minggu ini sekolah A, besok di kegiatan berikutnya sekolah B. Setiap sekolah itu memiliki ruang, memiliki komunitas belajar, di mana di dalam komunitas belajar itu nanti pasti ada kegiatan refleksi pembelajaran. Bapak Ibu guru bisa menyampaikan atau berbagi dengan guru IPA, berbagi praktik baik yang sudah dilaksanakan di sekolah masing-masing. Setiap guru pasti memiliki. Cuman kadang Iren, Bu, yang itu saja saya belum siap. Tidak apa-apa. Di sini kita akan refleksi bersama. Seperti yang disampaikan Bapak Wakimin, bahwa kegiatan di Kombel, yaitu kegiatan refleksi, itu kita tidak menunjukkan yang bagus-bagus. Malah dari apa yang kita kerjakan, kemudian dilihat oleh teman kita, kemudian ada kritikan, ada saran, itu adalah refleksi. Dari kegiatan tersebut akan membangun. Harusnya, bukan harusnya ya, ini ada ide-ide yang lain dan bisa menjadikan pembelajaran bagi kita untuk lebih baik lagi. Demikian yang disampaikan oleh Bapak Pengawas, Bapak Wakimin, bahwa dalam refleksi itu sampaikan. Jadi apa yang belum baik kita perbaiki bersama. Jadi ada diskusi bersama seperti itu.
Bapak Ibu, tidak banyak yang saya sampaikan karena ini nanti kegiatannya masih banyak sekali. Selamat berkegiatan. Semoga kegiatan ini nanti akan memberikan dampak baik karena dari judul ini nanti ada pendidikan karakter, wujudkan disiplin positif yang berprofil pelajar Pancasila, nggih, Bu Dewi. Ya, ini nanti bisa Bapak Ibu bisa mungkin mengambil manfaat, hal baik apa yang bisa kita ambil. Kemudian tadi kalau Bu Rifat di awal itu memberikan pantun, saya juga akan memberikan pantun. Makan siang pakai ikan nila. Cakep. Sambil bercanda bersukaria. Cakep. Mari membangun pelajar Pancasila. Cakep. Kombel IPA Wonogiri. Pasti bisa. Cakep. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Ais untuk motivasi dan semangatnya. Baiklah Bapak Ibu, sampailah kita pada acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu inti webinar pada pagi hari ini dengan tema pendidikan karakter, wujudkan disiplin positif yang berprofil pelajar Pancasila, yang akan disampaikan oleh Ibu Dewi Rosnanda, SSI MPD, selaku narasumber kegiatan MGMP IPA pada pagi hari ini. Tetapi sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari Ibu Dewi. Nama Dewi Rosnanda, SSI MPD, Unit Kerja SMP Nawa Kartika, Selogiri, alamat Kalikater RT 2 RW 6, Kelurahan Nambangan, Selogiri, Wonogiri. Pendidikan S1 Fisika MIPA, Institut Pertanian Bogor, S2 Pendidikan Sains Universitas Negeri 11 Maret, dan Ibu Dewi ini juga merupakan lulusan guru penggerak Angkatan 7 dan calon pengajar praktik Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Demikian CV dari Ibu Dewi, narasumber kita pada hari ini. Untuk selanjutnya, monggo kepada yang terhormat Ibu Dewi Rosnanda, SSI MPD, untuk memaparkan materi. Cek sound, suara saya sudah bisa terdengar nggih Bu Rifat? Ya, jelas Bu. Jelas nggih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Rifat Nuraini SPD yang hari ini selaku host dan moderator pada hari ini. Sebelumnya yang saya hormati Koordinator MGMP SMP Mapel IPA Suprayon 01 Ibu Ais Widayanti SPD, yang terhormat Ketua MGMP IPA Rayon Wonogiri Bapak Sunarno SPD, yang terhormat pengurus MGMP IPA Suprayon 01 Wonogiri serta Bapak Ibu Guru IPA Suprayon 01 Wonogiri yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya kepada saya yang telah memberikan waktu kepada saya untuk berbagi praktek baik di sekolah kami. Mungkin nanti tidak banyak yang saya sampaikan, tapi mudah-mudahan dari sedikit yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum saya ke materi, saya juga punya pantun. Saya nggak mau kalah sama Bu Rifat dan Bu Ais. Ya. Saya pantun dulu nggih sebelum ke materi. Beli tiwul ke pasar Wonogiri. Cakep. Jangan lupa mampir ke Selogiri. Cakep. Bapak Ibu guru IPA hebat Wonogiri. Mari segera
bersama Kombel IPA Wonogiri. Iya. Oke, siap. Ibu. Nggih. Izin saya share PPT nggih. Iya, monggo Bu Dewi. Sudah tampak, Bu? Proses, Bu. Sampun? Sampun Bu Dewi. Sudah Sudah jelas. terlihat. Nggih. Jelas nggih? Terlihat jelas nggih? Jelas. Nggih. Saya mulai pada kesempatan ini webinar berbagi praktek baik yang saya bawakan yaitu berjudul Pendidikan Karakter Wujudkan Disiplin Positif yang Berprofil Pelajar Pancasila. Jadi pada intinya kami nanti mengambil kearifan lokal yang ada di sekolah kami. Seperti itu, dari kearifan lokal itu nanti kami jadikan sebagai pembiasaan yang nantinya akan kami berharap akan berdampak pada disiplin positif yang berprofil pelajar Pancasila. Seperti itu. Nah, untuk perkenalan tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Rifat. Saya Dewi Rosnanda, unit kerja saya dari SMP Nawakartika Selogiri, alamat saya Nambangan Selogiri Wonogiri. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ke arah utara bisa mampir, rumah saya pinggir jalan, Bapak Ibu nanti bisa mampir ke rumah saya. Kemudian untuk latar belakang dari pendidikan karakter yang diambil oleh sekolah kami, yaitu yang pertama dari filosofi KHD, di mana pendidikan adalah tempat bersemainya segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Kemudian juga sebagai penguatan budi pekerti. Yang ketiga yaitu tindak lanjut visi sekolah, di mana visi sekolah kami yaitu mewujudkan generasi Qurani yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, mandiri, sopan, santun, bertindak dan berperilaku serta berkarakter Pancasila serta berwawasan lingkungan. Nah, itu tindak lanjut dari visi kami. Kemudian selain itu juga kami ingin memanfaatkan aset sekolah. Aset sekolah, modal sekolah, ingin memaksimalkan modal sekolah yang dimiliki sekolah kami untuk mendukung kegiatan yang berdampak positif pada murid. Itulah latar belakang kenapa adanya pembiasaan seperti ini. Kemudian tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama yaitu sebagai penguatan terhadap budi pekerti agar siswa bertambah keimanan dan ketakwaannya serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua yaitu melatih kedisiplinan peserta didik. Yang ketiga membentuk karakter peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan aset sekolah, itu adalah tujuan kami. Prakarsa perubahan yang kami angkat adalah menumbuh kembangkan karakter siswa melalui Jala Apel Widya. Nah, apa itu Jala Apel Widya? Ini kami memberikan singkatan di mana bentar untuk nanti ini saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya, ya. Nah, ini untuk profil pelajar Pancasila yang kami ada 3 poin. Ada 3 poin yang kami ingin angkat, yaitu yang pertama poin beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua yaitu bernalar kritis, di mana melalui kegiatan ini nanti kami berharap dapat menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, akan mendorong murid mengungkapkan ide, gagasan terhadap program ini dilaksanakan, dimulai dari menyusun rencana, melaksanakan, sampai mengevaluasi program ini. Jadi program ini kami menjunjung paham student agency, di mana siswa sebagai pemimpin pembelajaran. Di situ nanti choice, voice, dan ownership nanti akan semuanya tertuang pada program ini. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri.
menumbuh kembangkan kepemimpinan murid, akan mendorong secara individu murid mampu mengelola diri dengan bertanggung jawab terhadap hasil kesepakatan sekolah. Nah, itu adalah 3 poin penting profil pelajar Pancasila yang kami angkat. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah apel Widuha. Jadi kami karena kami yayasan Islam, yayasan sekolah yang berbasis pondok pesantren, jadi kami sangat menjunjung adanya jalur langit yang tidak bisa dinalar oleh logikanya manusia. Jadi kami percaya adanya jalur langit. Jadi jala apel Widuha itu adalah jalur langit melalui apel, wirid, dan duha seperti itu. Jadi ini nanti serangkaian pembiasaan yang dilaksanakan di pagi hari sebelum pembelajaran yang kami lakukan setiap hari. Setiap hari dari Senin sampai Ahad karena kami liburnya di hari Jumat, jadi Ahad itu kami masuk, di hari Minggu kami masuk. Jadi kegiatan ini kami lakukan di setiap hari pembiasaan sebelum pembelajaran seperti itu. Nah, untuk masing-masing kegiatannya yaitu mulai dari apel pagi. Jadi apel pagi ini kami laksanakan di pondok pesantren. Jadi anak-anak itu kan boarding school. Jadi murid-murid kami semuanya berada di asrama. Jadi nanti ada setiap harinya ada seorang guru piket yang menjemput anak-anak atau murid ke pondok. Jadi guru piketnya menjemput murid ke pondok pesantren, nanti di sana guru piket melakukan pengecekan kehadiran, kelengkapan atribut sekolah, dan lain sebagainya, serta mengecek presensi kehadiran, siapa yang tidak masuk, kenapa alasannya, terus misalkan sakit-sakitnya anaknya kondisinya ada di asrama atau pulang, nah seperti itu nanti akan dilakukan oleh guru piket dalam apel pagi. Selain itu nanti bersama-sama guru piket, nanti setelah menjemput, guru piket pun mendampingi anak-anak untuk berjalan dari sekolah menuju dari asrama menuju ke sekolah seperti itu. Itu apel pagi yang pembiasaan apel pagi yang dilaksanakan di pondok pesantren. Kemudian nanti setelah sampai di sekolah, nanti anak-anak akan mengadakan kegiatan sholat duha. Kegiatan ini dilaksanakan di masjid sekolah. Nah, ini kebetulan kenapa jamaahnya laki-laki semua, karena ini memang kalau yang di masjid itu memang khusus untuk putra, nanti untuk yang putri itu dilaksanakan di ruang yang lain seperti itu. Dan kegiatan ini juga didampingi oleh guru piket, guru BK, serta wali kelas masing-masing. Nah, kemudian selain itu juga kegiatan ini diadministrasikan Bapak Ibu. Jadi di presensi ada daftar siswa siapa saja yang mengikuti sholat duha, siapa saja yang tidak mengikuti dan kenapa alasannya. Di situ kami administrasikan semuanya. Nah, program ini adalah program kepemilikan murid. Kenapa kami menyebutnya kepemilikan murid? Karena semuanya berasal dari murid. Jadi mulai dari siapa yang memimpin sholat gitu, kemudian yang menjadi imam sholat, terus yang mengkondisikan tempat seperti apa. Nah, itu adalah semuanya dari murid. Jadi kesadaran murid seperti itu. Nah, dibantu didampingi oleh guru piket, guru BK dan wali kelas masing-masing seperti itu. Itu untuk sholat duha. Jadi tadi dimulai dari apel, kemudian sholat duha. Setelah itu kami lanjutkan wirid. Jadi wirid ini seperti membaca, jadi di dalamnya ada hafalan surat-surat pendek, sholawat dan lain sebagainya. Jadi ini nanti pelaksanaannya adalah di teras depan kelas masing-masing dan di halaman sekolah seperti itu. Nah, ini diikuti oleh seluruh guru dan tenaga pendidikan. Kalau kemarin mungkin ada pertanyaan bagaimana agar guru bisa mengikuti pembiasaan, semua guru bisa mengikuti pembiasaan di sekolah, tidak hanya murid. Mungkin ini saya punya salah satu jawabannya Bapak Ibu. Jadi di sekolah kami alhamdulillah pembiasaan pagi ini bisa diikuti hampir oleh seluruh
guru dan tenaga pendidik. Jadi kecuali kalau guru atau tenaga pendidik yang memang berhalangan hadir karena ada acara dinas keluar ataupun acara yang lain. Nah, itu baru beliau izin gitu. Tapi kalau seandainya sehari-hari itu semuanya alhamdulillah bisa mengikuti pembiasaan ini. Jadi pembiasaan ini tidak hanya dilakukan oleh murid-murid kami, tetapi juga guru dan tenaga pendidik. Kemudian di sini juga ada administrasinya, ada presensi murid dan guru. Tidak hanya murid saja yang diabsen kehadirannya, tapi guru juga. Jadi kalaupun seandainya misalkan pagi itu ternyata ada seorang guru yang tidak bisa mengikuti, nah beliau bisa izin lewat WA group atau lewat guru piket seperti itu, tidak bisa izin kalau misalkan tidak bisa mengikuti pembiasaan karena harus kemana seperti itu. Nah, itu kami juga diterapkan. Jadi kami di sini seperti asas trilogi Ki Hajar Dewantara yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana guru adalah engarso sung tulodo. Jadi guru harus memberi contoh atau menjadi teladan. Jadi kami di sini menerapkan guru ya juga harus memberikan contoh. Masa cuma muridnya saja yang misalkan disuruh datang pagi pembiasaan. Jadi kami menerapkan pada guru-guru yang ada di SMP Nawakartika, yang ada di SMP kami, juga memberikan contoh yang baik kepada murid-murid kami seperti itu. Nah, di sini juga di program Wirid ini juga di sini kami menjunjung tinggi ownership. Jadi kepemilikan murid, voice juga, jadi pilih apa tuh namanya, mengungkapkan ya, jadi siswa mengungkapkan pendapatnya, kemudian choice juga, mereka memilih juga. Nah, dari mana? Dari perencanaan, mulai dari perencanaan persiapannya semuanya dilakukan murid, mulai dari sound yang digunakan untuk wirid seperti itu, yang menyiapkan adalah murid, di mana nanti sebagian adalah dari pengurus OSIS dibantu oleh murid-murid seperti itu. Kemudian juga imam yang memimpin kegiatan ini juga berasal dari murid. Jadi kami berasal dari awalnya ini kami jadwalkan. Jadi kami jadwalkan sebagai pemimpinnya itu adalah seorang ustadz. Kemudian karena terkadang itu ustadz ada urusan ya, akhirnya kami membuat jadwal pengganti, yaitu adalah pengganti pemimpinnya adalah dari murid seperti itu. Nah, dari sini ternyata berdampak positif sekali kepada murid kami. Jadi murid kami menjadi lebih disiplin, lebih menyadari diri kalau kegiatan program ini tidak hanya program sekolah saja, tapi memang mereka butuh seperti itu. Nah, ini ada beberapa foto kegiatan wirid pagi kami. Nah, ini di sini terlihat tampak, nggih. Di sini ada di depan ini halaman itu ada seorang siswa yang memimpin wirid, kemudian Bapak Ibu guru juga ikut dalam kegiatan ini. Di sini semuanya terlibat. Jadi tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu guru juga terlibat aktif dalam kegiatan ini. Nah, ini ada di sini tampak murid kami ini memakai pakaian bebas. Ini sebenarnya bukan pakaian bebas Bapak Ibu, jadi ini batik. Jadi di sekolah kami juga ada pembiasaan setiap akhir bulan, entah itu tanggal 30 atau tanggal 31, kami menerapkan menjunjung tinggi budaya bangsa, yaitu batik ya. Kami bangga akan batik budaya Indonesia. Jadi setiap akhir bulan kami memakai batik bebas, dari mulai guru, peserta didik, semuanya wajib memakai batik bebas seperti itu. Dan ini di sini juga, di sini terlihat ada seorang siswa yang berdiri. Jadi ini melakukan wirid tapi sambil berdiri. Ini adalah konsekuensinya Bapak Ibu. Jadi kami sepakati bersama. Jadi ini bukan sebuah hukuman, tapi memang kesepakatan bersama antara kami, warga sekolah, yaitu murid, guru, tenaga pendidik. Kami sepakati bersama kalau seandainya nanti telat wirid, apa kira-kira mau gimana gitu. Nah, akhirnya kami kesepakati kami wirid sambil berdiri, dan itu berlaku untuk Bapak Ibu guru juga seperti itu. Jadi tidak hanya untuk
peserta didik saja. Karena apa? Karena kami menerapkan yaitu tadi engarso sum tulodo. Jadi seorang guru harus menjadi teladan bagi peserta didiknya seperti itu. Nah, ini dampaknya. Dampak dari pembiasaan yang sudah kami terapkan kurang lebih hampir 1 tahun ya. Jadi ini pembiasaan ini sudah kami terapkan hampir kurang lebih 1 tahun. Jadi ternyata yang pertama itu terbentuk karakter siswa sebagai pelajar yang berprofil Pancasila, yaitu ya yang 3 poin tadi terutama. Kemudian kedisiplinan murid dan guru meningkat, jadi tidak hanya murid saja yang disiplinnya meningkat, tapi dari segi guru juga ternyata seperti itu. Bapak Ibu perlu dipahami bahwa kami adalah sekolah swasta, nggih. Jadi di tempat kami tidak ada fingerprint, tidak ada akser hadir. Tapi alhamdulillah guru-guru kami tetap on time, jam 7 bisa di sekolah, seperti itu. Dan ini adalah dampak dari kegiatan pembiasaan ini tadi. Jadi Bapak Ibu guru juga mengusahakan gimana caranya Kak saya biar bisa ikut ke pembiasaan, gimana caranya biar saya bisa menjadi contoh yang baik buat peserta didik saya, seperti itu. Jadi kedisiplinan tidak hanya pada murid tapi juga pada gurunya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu terbentuknya budaya wirid dimanapun berada. Jadi alhamdulillah siswa-siswa kami kemanapun jadi selalu mengantongi buku wirid gitu. Karena wirid ini kadang kami laksanakan di lapangan, kadang di halaman sekolah, seperti itu Bu. Jadi kadang kalau misalkan hari Senin itu mau upacara, kami wiridnya di lapangan sekolah Bu, seperti itu Bapak Ibu. Jadi terbiasa membawa apa ya, budaya wirid kami lakukan dimanapun berada. Kemudian yang keempat adalah terbentuknya pembiasaan yang berdampak positif pada murid, yaitu tadi adanya voice, choice, ownership. Jadi semua peserta didik kami dapat memberikan pendapatnya di saat perencanaan tadi seperti apa, wiridnya itu tadi maunya seperti apa, kemudian tadi untuk presensinya seperti apa, konsekuensinya seperti apa, gitu. Bahkan dalam evaluasinya juga bisa murid bisa mengeluarkan pendapatnya dari voice, choice, dan ownership. Ownership mereka merasa memiliki program ini. Jadi program ini tidak hanya mereka anggap sebagai program sekolah yang memang harus wajib diikuti, tidak hanya seperti itu, tapi membentuk kesadaran pribadi. Memang kalau seandainya wirid itu memang penting, oh apel pagi itu memang penting, sholat duha itu memang penting bagi saya, seperti itu. Nah itu alhamdulillah itu dampak positif yang kami rasakan selama 1 tahun terakhir ini. Nah akhirnya dari situ murid-murid kami juga dapat berprestasi, tidak hanya dalam bidang keagamaan saja, tapi juga dalam bidang akademis, seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu mungkin dari saya pemaparan sedikit yang dapat saya sampaikan dari webinar berbagi praktek baik untuk hari ini. Ini sebentar, ini ada video. Sebentar, saya stop dulu nggih. Ini saya tampilkan untuk videonya. Sebentar, ini saya tampilkan untuk videonya Bapak Ibu. Sudah bisa tampil, Bu Rifat? Masih proses, Bu. Ya, sudah. Oke. Sudah, Bu Dewi. Ini sengaja tidak sound, ya. Ini sengaja soundnya saya kecilkan, Bapak Ibu, karena memang kita kan saya menyadari kalau kita terdiri dari berbagai macam sekolah yang memiliki kearifan lokal yang berbeda-beda, yang tidak semuanya adalah pelajar Islam gitu nggih. Jadi ini sound sengaja saya off-kan, saya kecilkan. Ini nanti saya jelaskan saja. Ini salah satu video kegiatan pembiasaan wirid yang ada di sekolah kami. Nah, ini di sini terlihat
Ini kami lakukan di teras dan halaman sekolah kami. Nggih. Semuanya memegang buku wirid. Kemudian ada beberapa siswa juga di situ terlihat juga sedang berdiri, jadi membacanya sambil berdiri, dan di situ juga ada Bapak Ibu guru yang mendampingi. Jadi Bapak Ibu guru juga mengikuti kegiatan ini, tidak hanya siswa saja seperti itu, nggih. Nah, seperti ini. Jadi ini pembiasaan yang kami lakukan setiap hari Bapak Ibu sebelum pembelajaran. Jadi kami mulai dari jam 7.15, jam 7 nanti untuk sholat duha 15 menit, kemudian untuk pembiasaan wiridnya ini adalah 15 menit. Kami mulai pembelajaran di sekolah itu jam 7.30 seperti itu. Nah, itu sedikit yang saya sampaikan dalam webinar berbagi praktek baik ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya, dan kegiatan ini mungkin bisa diterapkan sesuai kearifan lokal yang ada di sekolah masing-masing dari Bapak Ibu guru. Jadi mungkin apel pagi bisa dilaksanakan untuk kegiatan sholat duha, mungkin untuk sekolah umum juga bisa dilaksanakan. Nah, mungkin untuk yang sekolah yang yayasan selain non-Islam, mungkin nanti ada kegiatan pembiasaan-biasaan yang berhubungan dengan keagamaannya seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sangat luar biasa nggih paparan materi dari Ibu Dewi Rosnanda. Kita berikan jempol dan aplaus nggih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dewi. Memang guru, kita sebagai guru itu memang sebagai ingarso sing tulodo nggih. Jadi bisa memberikan contoh kepada anak didik kita. Dan sangat luar biasa, tadi bagus sekali untuk pembiasaan yang sudah dilaksanakan di SMP tempat Ibu Dewi bertugas, yaitu tentang Jala Apel Wida. Nah, itu sangat menginspirasi Bu, implementasi jalur langit melalui apel pagi, wirid pagi, dan sholat duha. Betul nggih Bu Dewi nggih? Nggih, Bu. Ya. Nggih, Bapak Ibu, memang untuk sekolah-sekolah yang lain pasti juga melakukan pembiasaan di mana memang dilema kita sebagai guru nggih, Bapak Ibu, kita itu lebih berat untuk mendidik karakter daripada mendidik dengan ilmu nggih. Karena kita mendidik anak sudah di zaman yang canggih untuk IT. Jadi kita harus benar-benar membekali anak didik kita dengan karakter. Nah, salah satunya itu adalah melalui disiplin positif dengan pembiasaan itu. Oke, baiklah Bapak Ibu, dilanjutkan dengan acara yang ke-6, yaitu sesi tanya jawab. Monggo nanti untuk termin pertama dibuka untuk 4 penanya dulu. Dua dulu aja. Untuk 2 penanya dulu. Nanti kalau sinyalnya kurang bagus dari Bapak Ibu peserta webinar, nanti bisa melalui chat ya. Ya, bisa melalui chat di sini. Nah. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu di sela-sela kesibukan webinar pada pagi hari ini. Jadi untuk Ibu Dewi tadi untuk kegiatan pembiasaan itu sudah rutin 1 tahun atau sudah dari kapan ya Bu Dewi tadi Kak? Hampir 1 tahun ini, Bu. Oh, 1 tahun ya. Ya, hampir 1 setiap tahun. hari. Setiap hari dilaksanakan setiap hari. Ya. Bagus sekali. Memang gitu Bu, seperti di SMP Negeri 3 Wonogiri ini di bawah kepemimpinan Ibu Ais, pembiasaan itu dilakukan juga setiap pagi, jadi 15 menit dari hari Senin sampai hari Jumat. Tapi memang
kelemahan dari pembiasaan itu memang tidak bisa dipungkiri nggih, Ibu-ibu, kalau agak menyita waktu karena kita memang harus mengkondisikan ya, menyiapkan siswa berjajar. Nah itu jadi, tapi sebenarnya itu tidak apa-apa. Jadi kadang saya memang berpesan kepada teman-teman, Bu. Jadi kalau misalnya waktunya molor bagaimana, Bu? Tidak apa-apa. Karena waktu molor tidak percuma nggih. Jadi digunakan untuk pembiasaan. Nah, memang ternyata dari adanya pembiasaan itu akan melatih anak. Jadi sebenarnya awalnya itu dipaksa nggih. Awalnya dipaksa dulu anak-anak untuk pembiasaan lah. Karena dipaksa itu karena akhirnya menjadi biasa gitu. Mungkin sudah. Bentar saya cek dulu. Untuk penanya. Nggih, belum ada. Selain itu mungkin ada pembiasaan lain, Bu Dewi, selain mungkin yang itu apel pagi, berat pagi, sholat duha itu berarti 3 yang hari Sabtu itu berarti yang kegiatan juga ada nggih kalau hari Sabtu? Iya, ada, Bu. Itu dilaksanakan tiap hari, Bu. Gitu. Ya. Untuk apel itu setiap hari, wirid juga setiap hari. Sebelum KBM dimulai itu kita. Bahkan sebelum ujian pun, Bu, kita tetap mengadakan pembiasaan itu sebelum ujian dimulai. Seperti itu. Iya, Bu Dewi. Jadi memang waktunya nanti misalnya ujian itu jam 7:30, nanti mungkin pembiasaan sudah dimulai jam 7 nggih, Bu Dewi? Oke, iya, jam 7. Itu berarti memang guru-guru di situ sudah luar biasa untuk mengkondisikan siswa, Bu. Jadi memang kalau ujian itu kadang kita memang fokus ke ujian dulu, jadi pembiasaannya diliburkan dulu begitu. Ya, jadi nanti bisa menjadikan apa itu literasi kita nanti kalau misalnya ujian untuk pembiasaan juga tetap bisa dilakukan tergantung dari kesiapan ya Bapak Ibu guru untuk mengkondisikan siswa. Memang untuk mengkondisikan siswa kita tidak bisa bekerja sendiri nggih Bu Dewi. Jadi memang kita harus koordinasi dengan kesiswaan, dengan guru-guru piket, dengan guru-guru yang lain. Jadi memang untuk mendapatkan hasil atau mendapatkan apa itu istilahnya kemajuan dari anak didik kita memang membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dari semua elemen. Jadi tidak hanya Bapak Ibu guru, jadi dari kepala sekolah, dari guru, bahkan dari tenaga-tenaga yang sangat mendukung untuk kegiatan yang ada di sekolah. Gitu ya, Bapak Ibu. Ya. Laras, Bu Rifat. Jadi kalau yang namanya program sekolah, kalau ingin program itu berjalan, kita nggak bisa jalan sendiri. Walaupun ide itu misalkan dari kita, tapi kita membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, seperti itu. Untuk kegiatan ini juga disosialisasikan boten ya Bu Dewi kepada orang tua misalnya apa di waktu di awal masuk atau mungkin pas saat PPDB begitu untuk menarik minat dari luar awalnya begitu untuk pembiasaan. Iya, kami kebetulan kami juga termasuk panitia PPDB, Bu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan pembiasaan yang ada di sekolah kami malah sengaja itu direkam, dibuat video. Nah, nanti dijadikan status di mana itu nanti di bawah video itu nanti ada info PPDB. Sengaja untuk menarik biar masyarakat tahu bagaimana karakteristik sekolah kita seperti itu. Poin plus dari sekolah kita itu seperti apa, biar orang-orang tua yang ada di luar itu biar tahu. Nah, untuk kegiatan ini kemarin itu memang mulainya di tengah-tengah semester tahun lalu, jadi 1 tahun, sekitar bulan Maret atau bulan April itu baru mulai sekolahnya. Jadi di tengah-tengah semester, ibu kepala sekolah langsung mensosialisasikan di hadapan Bapak Ibu guru dan juga murid
waktu itu langsung di halaman sekolah. Jadi beliau juga yang memimpin ini nanti seperti apa jalannya kegiatan ini nanti seperti apa, pengennya seperti apa, nanti kalau misalkan ada kendala, ada hambatan mau seperti apa. Jadi benar-benar kita sebagai warga sekolah benar-benar terutama peserta didik dimintai choice-nya, voice-nya seperti itu, Bu. Jadi di situ benar-benar student agensinya bermain di situ. Jadi tidak hanya keputusan sepihak dari kepala sekolah ataupun dari Bapak dan Ibu guru, seperti itu. Iya, jadi memang sudah ada kesepakatan dan sosialisasi pihak sekolah dengan orang tua. Iya, Bu Dewi. Jadi memang betul, Ibu Dewi. Jadi kita hidup di zaman sudah IT, nggih. Jadi memang kita harus sebagai pendidik juga pintar-pintar untuk menggunakan sosmed sebagai media pembelajaran, gitu. Kemudian untuk mempublik dari sekolah kita bisa menggunakan status, menggunakan apa itu IG sekarang, atau bahkan mungkin kalau anak-anak sekarang itu lebih cenderung ke TikTok. Mungkin TikTok itu kalau image saya dulu, ya, Bapak Ibu, kalau image saya dulu memang untuk joget-joget dan sebagainya, ternyata animo anak itu di TikTok itu untuk pembelajaran sangat luar biasa. Ini contohnya yang pintar TikTok untuk pembelajaran itu Bu Widi. Bu Widi. Sangat menginspirasi loh Bu Widi untuk TikTok-nya, untuk pembelajaran itu. Monggo nanti dilanjutkan lagi, nanti bisa copy-copy untuk sepertinya ini Bu Rifat, sepertinya Bu Widi bisa itu nanti berbagai praktik baik melewat TikTok itu, Bu. Iya, betul itu. Ya. Memang kalau karena tidak semua guru bisa loh, Bu. Iya. Kalau WA sekarang itu kadang sudah cuma buka tutup gitu aja ya. Sekarang kan memang untuk IG pun sudah berkurang. Jadi cuma TikTok ini saya rasa media yang paling lagi hit di anak-anak. Seperti mungkin kita mempublik dari ekstra sekolahan atau apa itu, ternyata yang like, yang komen itu lebih banyak. Berarti memang promo sekarang itu di media TikTok itu, ya. Itu mungkin monggo untuk Bapak Ibu untuk bisa untuk bertanya, monggo bisa lewat chat. Atau mungkin ini Bu Rifat, atau mungkin Bapak Ibu yang punya pembiasaan yang hampir sama di sekolah masing-masing bisa berbagi juga, Bu. Menceritakan, siapa tahu kan untuk masukan untuk program pembiasaannya ada di sekolah kami. Seperti itu boleh, Bu. Oh, nggih, Bu Dewi. Bentar, nggih. Nggih, monggo Bapak Ibu mungkin kalau ada yang mau berbagi nggih untuk pembiasaan yang ada di sekolah Bapak Ibu tempat bertugas, sehingga nanti bisa menginspirasi, ya, untuk menginspirasi dari sekolah lain untuk seperti yang sudah dilakukan oleh sekolah dari Bapak Ibu semua. Tadi yang sudah dicontohkan dari Ibu Dewi mungkin nuansa Islami, ya. Jadi pembiasaan yang sudah berjalan sekitar 1 tahun dan sudah sangat apa itu ngenek, misalnya sekali di siswa. Mungkin ada dari sekolah lain yang mau berbagi, mungkin di SMP bagian yang Selogiri atau Ngadirojo atau Wonogiri mungkin. Monggo silakan Bapak Ibu. Mengingatkan Bu Rifat, Bapak Ibu untuk bisa presensi, link presensinya sudah saya share di grup, di chat ya, di obrolan.
Ya, Bapak Ibu, untuk presensi sudah di-share oleh Ibu Widi, ada di chat. Ibu Bapak Ibu sambil menyimak webinar ini bisa untuk presensi, ya. Sambil mengingatkan kembali nanti untuk kegiatan webinar yang ketiga nanti akan dilaksanakan secara daring juga, karena memang waktunya juga mepet, ya. Nanti rencana akan dilaksanakan pada tanggal 25 Mei. Mungkin ada yang lagi tambahan, ada dari Bu Ais atau Pak Nama juga tidak apa-apa, nggih, untuk bercerita tentang pembiasaan yang ada di sekolah. Bu Ais, monggo Bu. Webinar milik kita ya, Bu ya. Nggih, enggak apa-apa Bu, kita ini berbagi. Masih ada waktu, nggih. Ya, saya mengapresiasi tadi berbagi praktik dari Bu Dewi Rosnanda kaitannya dengan disiplin positif. Sebenarnya untuk pembiasaan-pembiasaan seperti ini mungkin setiap sekolah itu pasti memiliki pembiasaan kaitannya dengan kerohanian, mungkin juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena muaranya apa? Muaranya nanti akan membentuk karakter dari peserta didik yang berprofil pelajar Pancasila. Dan kegiatan pembiasaan ini adalah upaya yang terbaik dari pembiasaan. Diharapkan nanti anak itu terbiasa, karena terbiasa jadi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk Bu Dewi Rosnanda, berbagi praktik baiknya bisa menginspirasi bagi Bapak Ibu guru di 01. Kaitannya dengan kerohanian, kalau ini bercerita, kalau bercerita Bu Rifat itu ya harusnya yang bercerita, bukan saya. Di SMP 3 itu ada pembiasaan yang kaitannya dengan kerohanian, namanya rohani. Rohani di sini ada Rabu berdoa rohani, Rabu doa, hafalan, dan ibadah. Jadi kegiatannya dilaksanakan bagi yang beragama Islam, itu nanti ada hafalan-hafalan surat pendek, kemudian juga kalau kemarin itu melantunkan sholawat, kemudian yang beragama Kristen dan Katolik itu di ruangan tertentu bersama guru agama Kristen dan Katolik. Ya, kegiatannya rohani. Pak Narno, ini tadi saya dijabri, langsung dijabri sama Pak Narno. Virusmu, Bu. Di akronim ya. Kalau Bu Dewi tadi jala, nama Bu? Jala apel Apel Wida. Ya. Maaf tadi karena saya keluar sebentar tuh, apa toh Pak? Terus saya ikuti lagi, oh ternyata materinya Bu Dewi. Oke, kalau di tempat saya namanya rohani Pak. Rabu doa, hafalan, dan ibadah. Dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya di SMP 1 itu juga ada, ya luar biasa kaitannya dengan keimanan, ketakwaan. Jadi ini penting sekali dari disiplin positif nanti untuk membentuk akhlak-akhlak mulia bagi anak didik kita. Begitu. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya di tempat Pak Budi itu ada. Sebenarnya setiap sekolah itu semuanya ada. Ya, nanti tinggal tunggu tanggal mainnya nggih Pak Budi nggih. Untuk kegiatan berikutnya di tahun depan atau semester depan nanti setiap sekolah kebagian ini nanti untuk berbagi nggih, share nggih kaitannya dengan aksi
aksi nyata ataupun praktik baik ataupun juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah yang mungkin menginspirasi bagi kita semuanya. Demikian Bu Rifat. Oke, terima kasih Bu Ais, itu Bapak Ibu. Jadi memang betul apa yang Bu Ais, bahwa memang setiap sekolah itu mempunyai pembiasaan yang luar biasa. Oke, monggo untuk Pak Narno. Paket untuk bertanya. Nggih, monggo Pak. Sekson Bu. Nggih, jelas Pak Narno. Oh nggih. Terima kasih karena tertunjuk. Tadi saya japri memang wah iki apa jenis brandnya Bu Ais dulu. Saya juga Bu Ais dari mana sebenarnya? Brandnya masih bisa diikuti dan itu juga praktek baik. Saya ini gitu apresiasi pada Ibu Dewi Rosnanda. SMP Nawakartika, nggih. Tetangga desa. Yen Bu Dewi Rosnanda niku Kalikatir, kula kidul Kalikatir ngoten. Ya. Apresiasi yang pertama untuk Bapak Ibu guru yang lain nanti praktek baik itu mungkin saja tidak harus IPA. Tidak harus IPA yang ditampilkan. Tapi yang paling utama aja nih ya IPA. Tapi kalau suatu ketika nanti apa jenis sampur itu masuk ke sekolah jenengan, contoh Bu Rifat ora pati siap di pembelajarannya. Oh, nanti Bu Rifat dapat sampur untuk praktek baik MGMP IPA. Bu Rifat bisa mengambil salah satu kegiatan yang ada di sekolah jenengan. Tidak harus mapel IPA. Tapi Bapak Ibu guru IPA untuk bisa menyampaikan perannya di kegiatan itu apa. Ngepasi sebagai kesiswaan. Nanti kan mungkin ada, nyepai sebagai humas boleh. Gitu. Jadi yang bisa menginspirasi kepada Bapak Ibu guru IPA yang lain. Jadi nanti kan kerja kita itu tidak hanya mengajar IPA, tapi mengajar yang lain juga ada. Tadi yang Jala Apel Wida itu kan tidak IPA banget, tapi itu bisa disampaikan dan itu ya praktek baik, enggak apa-apa, disampaikan, ditularkan. Kalaupun nanti ada masukan itu refleksi kita belajar. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya tambahkan, semangat selalu Bu, Bapak Ibu guru IPA, MGMP IPA Suprayon 01. Terima kasih Bu Rifat. Terima kasih Pak Narno untuk masukan dan sarannya. Betul sekali Pak Narno tadi untuk ide-idenya. Jadi bentar ini. Untuk idenya nanti insya Allah akan kita tindak lanjuti Pak. Jadi memang untuk sekolahan nanti kita untuk saling berbagi praktik baik karena kita bisa bercerita dengan Bapak Ibu semua. Jadi bisa sambil bertukar pengalaman. Jadi nanti kita ambil hikmah atau hasil-hasil yang baik nanti bisa ditularkan ke sekolah yang lain. Mungkin masih ada lagi Bapak Ibu? Izin Bu Rifat menambahkan masih ada waktu. Bu Widi, monggo Bu Widi. Saya tunggu-tunggu tadi Bu Widi. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya tidak akan menyampaikan berbagi praktik baik ya, mungkin pembiasaan atau mungkin kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin ini hanya sebagai wawasan gitu ya, bahwa di kabupaten kita itu ada yang namanya Wonogiri Innovation Award Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu guru IPA yang di sekolah ini menggawangi atau mengkoordinir gitu ya, menjadi koordinator kegiatan-kegiatan sekolah seperti ini tadi yang disampaikan Bu Dewi, kemudian Bu Ais, seperti Bu Rifat, seperti itu. Kegiatannya ini bisa dijadikan sebagai inovasi sekolah yang nantinya ke depannya bisa diikuti dalam kegiatan Wonogiri Innovation Award. Dan ini setiap tahun ada Bapak Ibu yang pada intinya adalah kita menunjukkan bahwa sekolah kita memiliki banyak inovasi yang berdampak pada murid. Kemudian nanti sekaligus selain kita itu mempublikasikan, kita juga bisa berkompetisi gitu ya, saling berlomba-lomba menunjukkan inovasi-inovasi sekolah yang berdampak pada murid, berdampak positif pada murid, sehingga dunia luar tuh tahu bahwa sekolah kita tuh melakukan ini.
Jadi seperti tadi yang di SMP 3 ada apa rohani ya. Kalau di tempatnya Bu Dewi apa itu bisa menjadi inovasi sekolah yang nanti ke depan bisa masuk ke Wonogiri Innovation Award. Itu hanya sebagai gambaran nggih, karena SMP itu kalau saya lihat kemarin itu yang banyak sekali muncul itu ada beberapa sekolah langganan gitu. Jadi mungkin mulai sekarang gitu ya, nanti guru-guru IPA ini akan menggawangi atau memotori inovasi-inovasi sekolah yang nanti akan masuk di Wonogiri Innovation Award. Itu saja privat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Widi untuk apa itu ceritanya, untuk masukan. Betul sekali. Mungkin masih ada lagi dari Bapak Ibu. Monggo ini bisa dibuka mute-nya Bu Widi, teman-teman. Mungkin kelupaan tadi. Bu Widi, Oke, siap. bisa dibuka nggih untuk teman-teman. Monggo. Sudah? Belum Bu Widi? Bentar. Ini saya tidak bisa membuka mikrofon dari peserta. Jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, mungkin bisa langsung menuliskan di kolom chat Karena ternyata ketika saya klik untuk menyalakan mikrofonnya itu tidak bisa. Seperti itu. Monggo Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, terima kasih. Ini bisa bersuara ini. Maaf tadi Ya, terlempar karena sinyal ini yang jadi host lari ke Bu Ais ini kelihatannya. nggih. Baik, sambil sibuk, Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Budi. Oke, bisa terdengar suara? Pak. Ya bisa, karena tadi apa terlempar makanya untuk hostnya ke Bu Ais, tapi nggak apa-apa. Tadi juga sudah terekod sempurna karena rekamannya kita masuk di cloud, jadi nanti eh, saya kira nanti lebih sempurna. Karena kegiatan hari ini nanti maksimal jam 10 dan ini sudah dibuka semua ya, Bu Widya atau mungkin maaf ini Bu Ais bisa membuka di apa? Mic-nya teman-teman kalau nanti masih ada yang ditanyakan seperti itu dan seandainya tidak mungkin Suaranya nggak terdengar, Pak Budi.
Putus lagi Bu Rifan. Nggih. Terlempar lagi mungkin, Bu. Nggih. Halo Pak Budi, mungkin terlempar nggih sambil menunggu. Mungkin ada informasi yang akan disampaikan oleh Bapak Budi nggih, kita sambil menunggu nggih. Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan bisa ditutup di akhir kan Bu Rifat. Nggih, Monggo. sampun nggih. Nggih, terima kasih Bapak Ibu guru hebat peserta webinar pada pagi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum berakhir acara pada kegiatan ini, saya akan berpantun satu kali lagi nggih. Biar untuk lucu-lucuan juga nggih. Santan kelapa di dalam kuali, Cakep. Cakep. masakan lezat siap tersaji. Poso. Jangan Aman. lupa mengisi presensi sebagai bukti hadir pada webinar ini. Oh iya iya. Ya. Siap Bu. Nggih, tidak lupa nggih Bapak Ibu peserta webinar sudah presensi semua nggih. Ibu Bapak yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui dan sampailah kita pada penghujung acara pada hari ini. Memasuki acara yang ketujuh yaitu penutup. Marilah Bapak Ibu kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bagi Bapak Ibu yang beragama Islam dan bagi Bapak Ibu yang beragama lain untuk menyesuaikan. Monggo Bapak Ibu yang beragama Islam kami hantarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yes, sekali lagi mengingatkan Bapak Ibu untuk selanjutnya untuk webinar masih akan dilaksanakan satu kali lagi rencana tanggal 25 Mei 2024 secara daring. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, kami mohon maaf nanti apabila selama memandu jalannya acara ini nanti banyak salah dalam berucap maupun bertutur kata. Akhirus salam wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, bisa di stop rekodnya mungkin dari Bu Ais atau Bu Widi karena saya tidak bisa mematikan. Ini saya ucul. Gila, saya bingung loh Pak, tadi tak cari. Di apa di more itu, di more ada stop record nanti bisa dimatikan mungkin Bu Ais. Oh iya, bisa. Saya lepas ini Bu tadi, jadi Di nggak bisa more ya mematikan. Pak? Ya, untuk dokumentasi tadi sudah semua.